Welcome to Dark Trail ID. Tarif impor ke Amerika Serikat naik 19%. Apa dampaknya bagi Indonesia? Gelombang proteksionisme yang terus meningkat. Kenaikan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19% bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi sepihak, melainkan sinyal kuat bahwa negeri Paman Sam semakin menutup diri dari arus perdagangan global yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Sejak era pemerintahan Donald Trump hingga kini, gelombang proteksionisme terus meningkat, meninggalkan kekhawatiran besar terhadap stabilitas rantai pasok global dan masa depan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Langkah terbaru ini menambah panjang daftar kebijakan tarif yang kontroversial, terutama terhadap negara-negara pengekspor besar seperti Tiongkok, Meksiko, dan Vietnam. Namun, meskipun Indonesia tidak termasuk dalam daftar utama sasaran kebijakan, dampaknya tetap tak bisa dianggap remeh. Dalam dunia yang saling terhubung erat secara ekonomi, kenaikan tarif di satu negara dapat menciptakan efek domino yang memukul banyak negara lainnya. Artikel ini akan mengupas secara mendalam latar belakang kenaikan tarif impor Amerika Serikat, implikasinya terhadap hubungan dagang Indonesia-Amerika Serikat, potensi kerugian dan peluang yang muncul, serta strategi yang dapat diambil oleh pemerintah dan pelaku usaha Indonesia untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan ini. Bab 1. Mengapa Amerika Serikat menaikkan tarif impor? Kenaikan tarif impor sebesar 19% oleh pemerintah Amerika Serikat tidak terjadi dalam ruang hampa. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi ekonomi nasionalis yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk asing murah. Banyak sektor manufaktur Amerika Serikat merasa tertekan oleh banjir barang impor yang dijual lebih murah karena biaya produksi yang lebih rendah di negara berkembang. Mengurangi defisit perdagangan. Amerika Serikat sudah lama mengalami defisit neraca perdagangan, terutama dengan Tiongkok. Kenaikan tarif dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketimpangan ini, menanggapi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Pemerintah Amerika Serikat menuduh beberapa negara, termasuk Tiongkok dan Meksiko, melakukan dumping dan manipulasi mata uang. Strategi geopolitik. Tarif bukan hanya alat ekonomi, tapi juga senjata politik. Dalam konteks persaingan global, kebijakan tarif digunakan untuk menekan negara-negara pesaing dan memperkuat posisi tawar dalam perundingan. Namun, di balik alasan resmi ini, kebijakan tersebut juga syarat dengan tekanan politik domestik menjelang pemilu, terutama untuk memenangkan simpati kelas pekerja industri yang terdampak globalisasi. Bab 2. Potret hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelum menilai dampaknya, penting untuk memahami bagaimana hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat terbentuk. Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama keempat bagi Indonesia, setelah Tiongkok, Jepang, dan Singapura. Ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat mencakup produk tekstil dan garmen, alas kaki elektronik dan suku cadang furnitur, dan kerajinan produk makanan olahan dan perikanan impor Indonesia dari Amerika Serikat mencakup mesin industri dan alat berat, produk pertanian seperti gandum dan kedelai teknologi dan komponen elektronik. Total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2024 tercatat mencapai lebih dari 29 miliar dolar Amerika Serikat, dengan surplus yang signifikan bagi Indonesia. Maka tak mengherankan jika kebijakan tarif baru Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha nasional. Sektor-sektor padat karya seperti tekstil dan furnitur bisa jadi korban pertama. Bab 3. Dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. 1. Penurunan daya saing produk Indonesia. Kenaikan tarif sebesar 19% akan membuat produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika menjadi lebih mahal. Harga menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas FTA dengan Amerika Serikat, seperti Meksiko atau negara-negara di bawah Perjanjian Dagang Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA). 2. Potensi penurunan volume ekspor.
Industri tekstil, alas kaki, dan furnitur yang selama ini sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat berpotensi kehilangan pesanan atau harus menurunkan harga jual untuk mempertahankan klien, yang tentu berdampak pada margin keuntungan. 3. Ancaman pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya. Jika volume ekspor turun drastis, perusahaan bisa merespons dengan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini menjadi ancaman serius bagi ribuan pekerja di sentra produksi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. 4. Pelemahan kurs dan neraca dagang. Penurunan ekspor bisa memperburuk neraca perdagangan Indonesia dan menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Investor juga bisa kehilangan kepercayaan karena ketidakpastian arah ekspor. Bab 4. Efek tidak langsung dan efek domino. Kebijakan tarif Amerika Serikat tidak hanya berdampak langsung kepada Indonesia, tapi juga menciptakan turbulensi dalam peta perdagangan global. 1. Perang dagang yang meluas. Kenaikan tarif ini berisiko memicu pembalasan dari negara-negara lain, terutama Tiongkok. Perang dagang yang meluas akan mengganggu stabilitas ekonomi global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, sesuatu yang akan memukul negara berkembang seperti Indonesia. 2. Gangguan rantai pasok global. Banyak produk ekspor Indonesia yang merupakan bagian dari rantai pasok global, seperti komponen elektronik yang dikirim ke Tiongkok lalu diekspor ke Amerika Serikat. Jika mata rantai ini terganggu, maka seluruh sistem produksi bisa ikut terdampak. 3. Ketidakpastian investasi. Investor asing cenderung menghindari negara dengan risiko tinggi akibat ketidakpastian perdagangan. Ini dapat memperlambat arus investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia. Bab 5. Peluang tersembunyi di tengah krisis. Di tengah kekhawatiran masih ada peluang strategis yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. 1. Diversifikasi pasar ekspor. Krisis ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain seperti India, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, serta memperkuat posisi di kawasan ASEAN. 2. Meningkatkan nilai tambah produk. Alih-alih hanya mengekspor bahan mentah atau produk setengah jadi, Indonesia bisa berinvestasi dalam industri pengolahan untuk mengekspor produk bernilai tambah lebih tinggi yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga dan tarif. 3. Menarik investasi relokasi. Dengan ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, banyak perusahaan mencari lokasi baru untuk pabrik mereka. Indonesia bisa menjadi tujuan alternatif asalkan mampu menyediakan infrastruktur dan regulasi yang ramah investasi. Bab 6. Langkah strategis pemerintah Indonesia. Untuk mengurangi dampak buruk dari kebijakan tarif Amerika Serikat, pemerintah Indonesia perlu bertindak cepat dan strategis. 1. Negosiasi bilateral. Pemerintah perlu memperkuat hubungan diplomatik dan negosiasi dagang bilateral dengan Amerika Serikat, termasuk kemungkinan menjalin perjanjian perdagangan terbatas yang memberi insentif bea masuk. 2. Perlindungan sektor terdampak. Memberikan stimulus bagi industri terdampak seperti tekstil dan furnitur, misalnya dalam bentuk subsidi ekspor, keringanan pajak, atau pelatihan ulang tenaga kerja. 3. Reformasi ekspor dan logistik. Menyederhanakan prosedur ekspor dan mempercepat pembangunan pelabuhan serta konektivitas logistik agar biaya ekspor Indonesia bisa ditekan, sehingga produk tetap kompetitif meski dikenakan tarif. 4. Memperkuat perdagangan intra-ASEAN. Indonesia perlu memanfaatkan pasar regional sebagai tameng terhadap tekanan eksternal. ASEAN adalah pasar yang besar dan stabil, dengan potensi integrasi ekonomi yang bisa dimaksimalkan. Kesimpulan, di antara ancaman dan kesempatan, kenaikan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19% adalah pukulan keras bagi perdagangan global, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada ekspor sebagai mesin pertumbuhan. Dampak langsungnya dapat berupa penurunan daya saing, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan gejolak nilai tukar. Namun, krisis ini juga membawa peluang.
untuk mereformasi strategi ekspor, memperluas pasar non-tradisional, serta memperkuat industri dalam negeri. Kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi badai proteksionisme global ini terletak pada ketepatan respons pemerintah, kesiapan dunia usaha, dan keberanian untuk merancang ulang orientasi ekonomi nasional menuju kemandirian dan ketahanan jangka panjang. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, fleksibilitas dan inovasi menjadi modal terpenting dalam menjaga masa depan ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.